Kitab yang mulia, kitab hadis yang diberikan judul oleh penulisnya Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah taala, yang diberikan judul Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, dan bi ahadithi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kita atau manusia pada umumnya adalah orang-orang yang lalai. Tidak ada yang sempurna betul-betul senantiasa hatinya tergantung dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara sifat tabiat kita, tabiat manusia adalah banyak lalai, banyak lupa dalam banyak hal. Meskipun kadar ghaflah, kadar kelalaian setiap hamba Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Nah, ada yang kelalaiannya sudah sampai pada tahap yang paling membahayakan, dan ada yang kelalaiannya adalah kelalaian yang wajar. Maka beliau menuliskan satu buku dengan mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membahas beberapa pembahasan yang dengan tujuan beliau untuk menjadi tadzkir, menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi dirinya dan bagi umat Islam, dan menjadi warisan beliau bagi umat ini. Dan salah satu yang beliau bahas di pembahasan kedua, setelah beliau membahas tentang ikhlas, di antara obat menjadi orang yang lalai adalah ikhlas, kemudian beliau sebutkan yang kedua, yaitu tentang kematian. Dan di pembahasan ini saya menemukan ada nasihat yang mungkin bisa kita jadikan pembahasan pada malam hari ini. Di antara yang beliau sampaikan di penghujung pembahasan adalah tentang pilar-pilar untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Wa yuqal, dan dikatakan, beliau tuliskan, afdalun nasi man kana fihi khamsu khisal. Beliau sebutkan manusia yang paling afdal atau di antara kriteria manusia terbaik adalah siapa yang memiliki 5 khamsu khisal, 5 sifat, 5 karakter. Nah, kita sebutkan satu persatu. Awaluha, kata beliau, yang pertama, an yakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Karakter yang pertama adalah orang-orang yang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersegera, senantiasa terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara ciri orang yang tidak lalai, ketika dia tidak lupa dengan tujuan diciptakannya. Tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, golongan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maka ketika itu selalu hidup di dalam hatinya, maka itu yang memacu dia untuk selalu bersemangat. Itu yang memacu dirinya untuk selalu mukbil, selalu terdepan, selalu bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pintu ibadah sangat luas. Nah, karena ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ismun jami', satu nama yang mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Min aqwalin wa af'al, baik perkataan maupun perbuatan, al-zahira wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka pintu-pintu kebaikan sangat banyak, pintu ibadah sangat banyak, dan manusia berbeda-beda dalam potensinya. Potensi untuk dia melakukan ketaatan berbeda-beda. Ada yang potensinya pada ibadah maliyah, ibadah harta, dia terdepan. Ada yang ibadah
amaliyah, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, ibadah-ibadah fisik. Dan ada juga yang menonjol pada ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Maka pintu-pintu surga itu sangat bermacam-macam. Maka setiap kita punya potensi berbeda-beda, dan ya kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tergantung potensi ibadah terbaik yang kita persembahkan. Tetapi ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan untuk mengumpulkan banyak ibadah. Akan tetapi secara garis besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan urutan auliyat dari ibadah tersebut. Mana yang paling penting untuk didahulukan? Mana yang tidak boleh tidak? Maka tentunya ibadah yang paling penting untuk dikedepankan adalah ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidak ada ibadah yang paling aku cintai yang ketika dengannya seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku melebihi ketika beribadah ibadah wajib. Maka dalam memperhatikan ibadah dimulai dari ibadah-ibadah wajib yang mana yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Itu tidak ada pilihan di situ. Tidak ada pilihan. Setiap orang wajib untuk menjalankan apa yang merupakan fardu ibadah wajib. Karena sebagaimana yang kita sering dengarkan dalam pengertian wajib atau fardu dalam ilmu fikih adalah apa yang ketika dikerjakan maka kita mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan maka kita akan berdosa. Maka ini bukan pilihan. Maka kita perhatikan mulai dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib, barulah setelah itu kita memilih potensi ibadah sunnah mana yang paling kita berpeluang untuk menjadi terbaik di situ. Nah, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafilah atau hibbah, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, ketika seorang hamba telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, yang maksudnya adalah pendengarannya senantiasa terjaga, senantiasa terkondisikan dan mudah untuk menuju untuk mendengarkan kebaikan, dan tidak senang dan gelisah ketika mendengarkan keburukan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan ketika seorang hamba menjaga ibadah-ibadah sunnah sehingga dia meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatannya. Ia akan menjadikan dia cinta atau penglihatannya akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang pada yang baik, dan dihindarkan dan didatangkan ketidaksenangan dan kebencian di dalam hatinya untuk melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala warijahu alladhi wa yaduhu alladhi yabtishu biha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas, warijahu alladhi tamshi biha, dan akan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah, yang semua maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, senantiasa mengarahkan dan membimbingnya pada kebaikan-kebaikan, dan menjaga dan melindunginya dari keburukan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Tentunya dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melupakan tentang dua syarat penting, yaitu ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut, dan senantiasa memperhatikan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, agar ibadah yang kita lakukan berkualitas nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan tinggi nilainya, karena
bukan dari banyaknya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ahsanukum amala, ahsanuhum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah ingin lihat adalah persembahan terbaik, dan kualitas ibadah itu ditentukan nilainya dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, sejauh mana kesesuaian ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang perlu untuk diperhatikan untuk menjadi manusia-manusia terbaik adalah senantiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk terdepan dalam setiap pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Wasani, kemudian yang kedua, ya, pilar yang kedua yang beliau sebutkan sebagai ciri karakteristik seorang yang di antara manusia-manusia terbaik adalah an yakuna naf'u lil khalqi zahiran, adalah orang-orang yang manfaatnya kepada sesama manusia nampak, dirasakan oleh sesama manusia manfaatnya, dirasakan oleh sesama manusia kebaikannya. Nih, maka ini pilar kedua. Jika kita ingin mendapatkan peluang untuk menjadi orang-orang terbaik setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi orang-orang yang zahiran naf', menjadi orang yang dirasakan kebaikannya, diakui kebaikannya oleh manusia. Tentunya bukan pengakuan manusia yang kita ingin dapatkan, tetapi itu akan secara otomatis. Ya, orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia akan otomatis akan diangkat namanya di tengah manusia. Maka ini peluang terbaik, dan tentunya setiap kita punya peluang masing-masing, karena memberikan manfaat tentu banyak pintu-pintunya juga untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita lihat potensi mana yang bisa kita jadikan sebagai jalan untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Maka di antara bentuk-bentuk manfaat yang bisa dirasakan oleh sesama manusia adalah an-naf'u bil ilm, di antaranya memberikan manfaat lewat ilmu. Jika kita adalah orang-orang yang punya potensi pada jalan tersebut, bisa memberikan manfaat kepada orang lain lewat ilmu, maka berikan. Dan setiap kita punya, meskipun kadar ilmu kita berbeda-beda, bahkan satu huruf hijaiyah saja kita ajarkan, huruf A, alif, ba, kita ajarkan, itu sudah naf'un kabir, manfaat yang sangat besar, bahkan manfaat yang berlipat ganda yang akan didapatkan oleh orang yang kita ajarkan, dan pahalanya kembali kepada kita. Di antara naf' yang sangat bermanfaat adalah naf'ul ilm, karena dia juga termasuk amalan jariyah. Ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain lewat ilmu meskipun sedikit, maka pahalanya dirasakan oleh orang yang kita ajarkan, dan juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pahalanya secara jariyah selama ilmu tersebut diamalkan. Ada yang mengatakan, saya terbatas pada ilmu, saya sulit memberikan manfaat lewat ilmu. Maka ada jalan yang lain, an-naf'u bil mal. Mari kita berikan manfaat lewat harta. Mungkin di antara kita ada yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan peluang tersebut untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita terbatas pada harta, maka ada manfaat yang lain, an-naf'u bil jah. Orang yang diberikan kedudukan, orang yang diberikan wewenang, berikan kemudahan, berikan manfaat lewat jabatan dan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang diberikan keahlian tertentu, maka jadikan semua itu sebagai peluang-peluang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka mari kita melihat potensi mana yang kita miliki, agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Wasalis, kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga yang beliau sebutkan, an yakuna an-nasu min syarrihi aminin. Orang terbaik, atau di antara pilar manusia-manusia terbaik adalah orang yang manusia merasa aman dari keburukannya.
orang-orang yang merasa aman dari keburukannya, sehingga ketika dia datang manusia begitu senang dan menyambutnya, manusia tersenyum, manusia gembira ketika dia datang. Dan sebaliknya, ketika dia tidak ada, maka orang akan mencarinya. Dia senantiasa dibutuhkan dan kedatangannya dirindukan, karena dia adalah orang yang orang senang kepadanya. Tidak ada yang merasa khawatir dengannya, tidak ada yang merasa akan dirugikan olehnya. Maka dengan dia berbisnis dengannya, dia akan senang. Dia bekerja sama dengannya, dia akan, orang bekerja sama dengannya senang, karena dia adalah orang yang dikenal tidak pernah memberikan mudarat kepada orang lain, tidak pernah mendatangkan keburukan. Semua manusia merasa aman dari keburukannya. Ketika ada seseorang yang sudah seperti ini, maka ini satu di antara pilar-pilar kebaikan yang telah dia miliki. Nah, dan syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah orang yang sekedar kedatangannya sudah mengusik dan mengganggu orang lain. Sekedar dilihat dari jauh, datang, orang sudah menghindar, waliyadzubillah. Dan kepergiannya orang bergembira. Ketika dia tidak ada, orang merasa senang. Maka ini adalah satu tanda yang sangat jelas bahwasanya dia min asyrarin nas. Ini satu ciri-ciri seburuk-buruk manusia. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, yang keempat kata beliau SAW adalah an yakuna amma fi aidin nasi aisan. Di antara ciri manusia yang terbaik adalah orang yang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dia tidak berharap. Dia tidak pernah berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Nah, orang yang tidak pernah ada rasa hasad, rasa dengki dengan kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya. Dan ini satu di antara hal yang luar biasa ketika seseorang memiliki hal tersebut. Dan satu di antara penyakit sebagian manusia adalah ketika setiap melihat sesuatu pada kelebihan pada saudaranya, selalu timbul rasa hasad dan ingin untuk memiliki dan menginginkan hal tersebut hilang dari saudaranya. Dan ini di antara penyakit yang membuat kehidupan tidak akan pernah menemui titik kebahagiaan di dunia. Ketika seorang hamba senantiasa menjadi orang yang dengan apa yang ada di tangan orang lain dia selalu tamak dengan hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu tips kebahagiaan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Banyaklah memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kalian dalam urusan kenikmatan, dalam urusan dunia. Ia banyak memperhatikan orang yang ada di bawah kalian. Banyaklah bertafakkur dengan orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan sebaliknya, justru setiap yang melihat kelebihan pada saudaranya selalu membandingkan dengan apa yang dia miliki. Dia belum punya ini, saudaranya sudah punya, dan seterusnya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut lebih baik agar tidak timbul rasa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka ini pilar yang perlu untuk kita melatih diri kita. Karena tabiat manusia, karena kita akan melawan satu tabiat yang ada pada diri kita yang senantiasa kecintaan dunia itu suatu yang tabiat. Tetapi kita harus melawan hal tersebut dan tidak menjadi orang yang tamak terhadap apa yang ada di tangan saudaranya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dan ini diantara sifat zuhud, satu sifat yang mulia ketika seorang bisa memiliki sifat yang disebut dengan az-zuhdu, zuhud, di mana Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ketika seorang dengan kehidupan dunia dia bisa berlaku zuhud. Dan zuhud tidak mesti
diartikan dengan miskin. Nah, pakaian yang kusut dan sebagainya, itu bukan makna zuhud. Az-zuhdu adalah ketika seorang hamba tidak dikendalikan oleh dunia. Ketika seorang hamba kebahagiaan dan kesedihannya bukan karena dunia, tetapi selalu mengedepankan akhirat, selalu mengedepankan akhirat, meskipun dia mungkin memiliki banyak harta, tetapi masih bisa untuk menjadi orang yang zuhud. Nah, wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Sebagaimana poin yang kita sebutkan, terhadap apa yang ada di tangan manusia dia tidak mengharapkan, dia tidak hasad terhadap apa yang dimiliki oleh saudaranya. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau mau dicintai oleh manusia, kata Rasulullah SAW, maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka ini penting ya, untuk bisa menopang seseorang untuk bisa bahagia di kehidupan dunia ini, ketika rasa zuhud ya, terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain itu bisa kita kendalikan, dan kita mengatakan setiap orang telah ditentukan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang beliau sebutkan sebagai pilar atau ciri manusia terbaik adalah apa yang berkaitan langsung dengan judul pembahasannya, yaitu masalah kematian. Ya, an yakuna lil mauti musta'iddan, adalah yang keempat ciri orang-orang terbaik adalah orang-orang yang terhadap kematian musta'iddan. Ya, dia selalu mempersiapkan diri. Nah, adalah orang-orang yang menghadapi kematian dia selalu mempersiapkan diri. Dan ya memang tidak ada pilihan lain kecuali kita harus senantiasa siap siaga. Kenapa? Karena al-maut sirrun min asrarillah, kematian rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu, tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada yang bisa memperkirakan di mana dia akan meninggal. Fama wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka harus dipersiapkan diri kita. Dimanapun kita berada, kita tidak mengetahui di mana akan berakhir kehidupan kita. Dan tidak ada yang mengetahui kapan ia datangnya. Idza jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian datang, tidak bisa ditolerir, tidak bisa dinegosiasi, bisa tidak dimajukan sedikit atau dimundurkan sedikit. Kematian ketika datang tidak bisa lagi ditawar. Dan dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan karena hikmah. Hikmahnya sangat kita pahami. Kenapa dirahasiakan kematian? Agar setiap kita senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang pasti tersebut. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik menghadapi kematian tersebut melebihi memperbanyak bekal. Karena kematian adalah perjalanan yang panjang dan tidak ada bekal yang bisa mencukupi untuk kita melewati, menempuh perjalanan tersebut kecuali bekal amal soleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Iya, banyaknya keturunan, banyaknya anak-anak dan banyaknya harta tidak akan cukup menjadi bekal, karena hari tersebut adalah hari yang la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada lagi manfaatnya anak-anak dan harta. Dan amal solehlah yang berguna. Amal solehlah yang kita perlukan, amal solehlah yang kita butuhkan. Nah, karena itulah yang akan setia menemani kita. Yatba'ul mayyit thalathah, seorang yang telah meninggal diantar oleh tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya dan keluarganya dan amal solehnya. Fayarji'u ithnani, akan tetapi yang dua kembali, hartanya, mobilnya, nah semuanya akan kembali, dan keluarganya semuanya akan kembali. Ya, bagaimanapun cintanya
seorang suami dengan istrinya, maka tidak ada yang mau bersama-sama untuk dikuburkan. Bagaimana bunyi tanya seorang anak terhadap ibunya, orang tuanya, pasti akan dia tidak mau untuk dikuburkan bersama. Akan tetapi wa yabqa wahidun, dan tinggallah satu yang betul-betul menjadi teman setia. Wa yabqa amaluh, dan tinggallah amal solehnya yang menjadi modalnya. Iya, tinggallah amal solehnya yang akan menemaninya. Maka tidak ada persiapan yang terbaik untuk menghadapi kematian tersebut melebihi persiapan amal soleh. Dan mulai dari sakratul maut, ketika seorang hamba telah didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut ruhnya, amal soleh sudah mulai dirasakan secara langsung manfaatnya. Mungkin di dunia ketika masih sehat, masih kuat, orang mengabaikan dan bersantai-santai dengan amalan-amalan soleh, diabaikan dan lalai dari hal tersebut karena belum dirasakan secara langsung. Tetapi ketika malaikat maut telah datang untuk mencabut nyawa, maka disitulah mulai dirasakan secara langsung manfaat orang-orang yang banyak beramal soleh. Akan diberikan kemudahan dalam dicabutnya ruhnya. Beda dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, mulai dicabut nyawanya dia telah merasakan sakitnya dan bahaya dan akibat dari dosa-dosa yang pernah dia rasakan dengan dicabut nyawa dengan begitu sulit dan sakitnya. Setelah itu perjalanan semuanya tinggal modal amal soleh yang kita bawa. Alam kubur menghadapi pertanyaan, soal yang sangat mudah kita sebutkan di dunia, man rabbuka, dalam bahasa apapun mungkin bisa kita sebutkan. Dalam bahasa Bugis mudah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, man rabbuka, kita sudah tahu jawabannya. Wa ma dinuka, wa man nabiyuk, semuanya mudah kita dengarkan, akan tetapi modal amal soleh lah yang menguatkan kita untuk bisa menjawab hal tersebut. Sejauh mana kita membuktikan dalam bentuk amal soleh, maka sekadar itulah kemudahan kita akan melalui tahapan demi tahapan setelah gerbang kematian, alam kubur, kemudian dibangkitkan dan seterusnya sampai kemudian kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga Allah Subhanahu wa taala amal soleh pun menjadi penentu di mana kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di surga kelak akan memasuki surga dan berada di tempat sesuai kadar amal solehnya. Meskipun kata Rasulullah SAW, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi, seseorang di antara kalian tidak masuk surga karena amalannya. Karena amal soleh kita memang kalau dibandingkan dengan nilai surga itu tidak sebanding, tidak sepadan, tidak senilai. Amalan kita sangat sedikit, sedangkan kenikmatan surga sangat banyak dan tidak bisa dibayangkan. Walakin akan tetapi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga birahmatihi, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah didapatkan lewat ibadah tersebut, dan kedudukan di surga ditentukan dengan kadar ibadah kita. Tingkatan kita di surga ditentukan dengan level dan kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka penting untuk kita mempersiapkan diri dengan amal soleh sebagai bentuk bukti bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang an yakuna lil mauti musta'iddan, ya, orang-orang yang terhadap kematian senantiasa mempersiapkan diri. Maka inilah inti yang ingin sebenarnya beliau tekankan dengan pembahasan tentang kematian tersebut, bahwasanya di antara hal yang perlu untuk senantiasa diingatkan diri kita dan saling mengingatkan dengan saudara kita adalah terhadap kelalaian terhadap kematian. Dan ini orang yang banyak, ya, orang-orang yang betul-betul lalai terhadap kematian tersebut. Ya, sampai kematian pun di depan matanya itu tidak mendatangkan rasa takut pada hatinya. Maka kadang kita saksikan, ya, ketika kita melayat orang mati, ada saudara kita yang meninggal, ada yang sementara melayat tapi ketawa
terbahak-bahak, bercanda, nah, melawak di sekitar kuburan, waliyadzubillah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma'a'lam," sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan setelah kematian, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau di depan kuburan, di depan orang yang dikuburkan saja, hati kita tidak teringat dengan kematian, maka kapan kita akan, apa yang bisa membuat hati kita bisa mempersiapkan untuk kematian tersebut? Sudah sekeras apakah hati kita ketika di hadapan mata kita saksikan ya orang di kuburan, tetapi masih hati kita belum tersentuh. Maka ini penting, di antara hal yang perlu kita obati kelalaian pada diri kita adalah kelalaian terhadap mengingat kematian. Mari sebagian salafus saleh bahkan untuk senantiasa mengingat kematian, dia membuat lubang liang kuburan di rumahnya untuk mengingatkan dia tentang kematian yang pasti tersebut. Inilah 5 poin yang kita jadikan sebagai bahan motivasi untuk kita menjadi orang-orang terbaik, untuk senantiasa berupaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang pertama kita sebutkan secara singkat, an yakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Yang pertama, dalam beribadah dia selalu terpacu untuk menjadi yang terbaik, yang terdepan. An yakuna naf'uhu lil khalqi zahiran, adalah orang yang dirasakan oleh sesama manusia manfaatnya. Potensi apa saja yang dia miliki, dia bisa berikan tersebut kepada sesama manusia sebagai manfaat. Kemudian an yakuna an-nasu min syarrihi aminin. Yang ketiga adalah orang-orang yang manusia senantiasa merasa aman dari gangguannya. Dan yang keempat, an yakuna amma fi aidin nasi aisan, adalah orang-orang yang senantiasa tidak hasad dan tidak mengharapkan apa yang nikmat yang ada di tangan saudaranya atau orang lain. Kemudian yang terakhir, an yakuna lil mauti musta'iddan, adalah orang-orang yang senantiasa terhadap kematian, dia senantiasa mempersiapkan bekalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, itu datangnya dari keterbatasan kami secara pribadi. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan keliruan. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.